Shalom, nama saya Gideon Desda. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan gereja mula-mula. Gereja dimulai 50 hari sudah kebangkitan Yesus sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja atau kumpulan orang yang dipanggil keluar secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptis. Petobat pertama kepada kekristenan adalah orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme, dan gereja yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku ke Tuhan Yesus itu berpusat di Yerusalem. Karena itu, kekristenan pada mulanya gereja dimulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikannya gereja. Periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya dalam pemberitaan kisah Yesus hingga pertobatannya. Kaisar Konstantinus pada tahun 325. Pada periode ini gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik. Tetapi para bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermuncul di atasnya. Tidak lama setelah Pentakosta, pintu gereja terbuka pada orang-orang bukan Yahudi. Penginjil Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria, dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Rasul Petrus berkhotbah kepada rumah tangga Cornelius yang bukanlah orang Yahudi, dan mereka juga menerima Roh Kudus. Rasul Paulus memberitakan Injil di seluruh dunia, Greko sampai Romawi, sampai ke Roma sendiri, dan bahkan mungkin sampai ke Spanyol. Pada tahun 70 tahun di mana Yerusalem dihancurkan, kitab-kitab Perjanjian Baru telah lengkap dan beredar di antara gereja-gereja. Untuk 240 tahun berikutnya, orang-orang Kristen dianiaya oleh Roma, kadang secara acak, kadang atas pemerintah. Pada abad kedua dan ketiga, kepemimpinan gereja menjadi makin hierarkis seiring dengan meningkatkan jumlah beberapa ajaran diungkapkan dan ditolak pada zaman ini, dan kanon Perjanjian Baru disepakati. Penganiayaan terus meningkat. Sejarah kekristenan tidak bisa dipisahkan dari sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen, mengayomi penganut dan menjadi saksi perkembangan pekerjaan yang telah dijalankan sepanjang 2000 tahun sejak abad pertama Masehi, mulai dari tanah Israel hingga ke Eropa. Kekristenan muncul dari wilayah Levant mulai pertengahan abad pertama Masehi. Asalnya kekristenan dimulai dari kota Yerusalem dan mulai menyebar ke wilayah timur dekat, termasuk ke Syria, Asyur, Mesopotamia, Fenisia, Asia Minor, Yordania, dan Mesir. Sekitar 15 tahun setelahnya, kekristenan mulai masuk ke Eropa Selatan dan berkembang di sana. Sementara itu juga terjadi penyebaran di Afrika Utara, serta Asia Selatan dan Eropa Timur. Pada abad ke-4, kekristenan telah dijadikan agama negara di dinasti Arsakid di Amerika pada tahun 301. Pada tahun 319, Kekaisaran Aksum di Ethiopia pada tahun 325, dan Kekaisaran Roma pada tahun 380 Masehi. Sejarah dalam mengajarkan begitu banyak hal kepada manusia.
baik melalui hal-hal baik dan indah maupun tidak baik dan bencana sekalipun. Ada satu macam sejarah yang sangat penting yang harus dipelajari oleh seluruh umat Tuhan, yaitu sejarah gereja. Mulai sejarah gereja Allah menyatakan diri sebagai Allah yang memegang kekuasaan atas seluruh sejarah. Di dalam hal ini kita akan melihat apa yang diajarkan oleh sejarah gereja pada abad pertama. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Gideon Wisda, yaitu gereja pada abad pertama. Gereja pada abad pertama biasa disebut sebagai gereja pada zaman rasul-rasul atau apostolik age. Hal ini dimulai dari hari Pentakosta atau setelah kenaikan Tuhan Yesus sampai pada kematian rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes. Periode apostolik ini berlangsung kurang lebih 70 tahun, dari kira-kira tahun 30 sampai 100 Masehi. Tempat berlangsungnya adalah di tanah Palestina dan secara bertahap meluas di daerah Syria, Asia Minor, Yunani, dan Italia, dengan gereja yang pusatnya terdapat di kota Yerusalem, Antioquia, dan Roma. Perkembangan gereja ini merupakan hasil perjuangan para rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus yang banyak mempertobatkan orang Yahudi, dan Rasul Paulus yang banyak mempertobatkan orang-orang non-Yahudi. Rasul-rasul lain pun tentu saja turut berbagian dalam memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Namun, di tengah-tengah kisah perkembangan gereja mula-mula ini, ada beberapa hal yang disayangkan terjadi, seperti perpecahan di dalam gereja di Korintus. Hal ini terjadi karena adanya beberapa orang yang mengagung-agungkan orang-orang yang memberitakan Injil dan melayani jemaat di sana, sehingga muncul golongan-golongan di antara jemaat. Selain itu, gereja juga mengalami serangan dari ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja. Paulus dan Yohanes adalah rasul yang dengan sangat jelas berjuang melawan ajaran sesat ini. Paulus mencatat hal ini di dalam suratnya kepada jemaat Galatia yang mencampur adukkan Injil Yesus Kristus dengan tradisi Yahudi. Sedangkan Rasul Yohanes berperang melawan ajaran Gnostik yang mulai muncul di akhir abad pertama. Selain itu, gereja juga mengalami penolakan dari agama-agama lain yang sudah ada pada zaman itu. Namun, satu tantangan yang sangat berpengaruh terhadap gereja adalah tekanan dan penganiayaan dari politik. Ya, demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.